Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqa al-khamisah. Huna sanubayyin anil maqalah al-ijaz. Qablaha sa'atakallam bil lughah al-Indonesia faqat likai tafham jami'an. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang ijaz. Langsung saja kepada pengertian ijaz. Ijaz yakni al-ijazu huwa jam'ul ma'ani al-mutakatsirah tahtal lafdi al-qalil al-wafi bil ghardi. Ini bil ghardi ya teman-teman, bukan bil ghardamahu. Bil ghardi al-ifana wal afsah. Jadi, ijaz yakni mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit, akan tetapi tetap jelas dan sesuai maksud pengungkapannya. Ijaz dalam bahasa yakni bentuk pengungkapan. Maksudnya, ijaz ini yakni bermakna menghadirkan makna dengan lafaz yang sedikit daripada yang dikenal oleh orang-orang yang pemahamannya itu pada tingkat sedang. Nah, walaupun lafadznya ini lebih sedikit dari maknanya, akan tetapi pesan yang akan disampaikan oleh mutakalim itu terpenuhi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ijaz. Seperti contohnya, saya contohkan, khudhil afwa wa'mur bil urfu wa'arid anil jahilin. Nah, dalam lafadz ini itu ayatnya itu tidak cukup pendek dan kata-katanya sedikit, akan tetapi mengandung makna yang luas serta menghimpun akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan. Nah, itu ayatnya sedikit tetapi pemahamannya itu atau maknanya itu luas gitu, menyeluruh gitu. Nah, itu adalah ijaz. Di sini ijaz ada dua, ijaz qashar dan ijaz hafr. Ijaz qashar yakni ma turidu fihi al-ma'ani alal alfat, bentuk susunan kalimat yang makna-maknanya melebihi lafaz kata-kata yang diungkapkan cukup banyak, akan tetapi lafaz yang digunakan sesedikit mungkin. Nah, ijaz qashar ini yaitu penyampaian maksud dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung makna banyak tanpa disertai pembuangan beberapa kata atau kalimat gitu. Di dalam ijaz qashar ini tidak ada pembuangan, tidak ada pembuangan kalimat itu dalam ijaz qashar ini. Contohnya, wal fulkil lati tajri bima yanfa'un nas. Nah, ini di dalam ayat ini itu mencakup berbagai macam perdagangan dan macam kemanfaatan yang tidak dapat dihitung. Itu ayatnya sedikit tetapi maknanya banyak, mencakup keseluruhan gitu. Itu di dalam ijaz qashar. Terus dalam contoh sabda Nabi yakni al-mu'addah al-baitid da'i wal hammiyah ra'sid diwadi wa audu kulla jismin ma taru. Nah, itu juga ayatnya sedikit tapi maknanya banyak. Langsung ke yang kedua yakni ijaz hafad. Ijaz hafad yakni pengungkapan makna dengan redaksi yang singkat karena membuang sebagian huruf, kata atau kalimat dan tidak menyebabkan ihlal. Dalam ijaz hafad ini itu harus ada dua faktor yang membuat makna tidak ihlal, yakni keadaan yang menuntut untuk membuangnya dan indikasi atau qarinah yang menunjukkan kepada kata yang dibuang tersebut. Itu yang dimaksud dengan ijaz hafad.
Di sini ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz itu ada 12. 1 huruf, 2 isim mudhof, 3 isim mudhof ilaih, 4 isim mausuf, 5 isim sifat, dan 6 adam syarat, 7 jawab syarat, 8 musnad, 9 musnad ilaih, 10 lafat yang bersandar muta'alliqon, 11 lafat yang dibuang berupa jumlah, 12 lafat yang dibuang berupa beberapa jumlah. Nah, itu salah satu ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz. Saya contohkan ya beberapa ya. Di dalam huruf. Nah, dalam huruf contohnya itu walam aku bagian. Nah, aslinya pada ungkapan ayat ini walam akun bagian gitu. Aslinya ada nunnya di dalam sudah kaf ini. Tapi kenapa kok dibuang? Karena pada ungkapan ijaz hafad itu disyaratkan hendaknya terdapat dalil yang menunjukkan adanya lafaz yang dibuang. Nah, sebab jika tidak demikian, maka pembuangan tersebut mengakibatkan kalimat menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi kalimat yang sempurna. Nah, itu alasan untuk dibuangnya huruf tersebut. Terus yang kedua, isim mudhof. Isim mudhof, yakni contohnya wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Nah, pada ayat ini tuh terdapat kata yang dibuang, yakni apa? Sabili. Jadi, sebelum lafaz Allah itu ada lafaz sabilinya. Nah, dibuang menjadi fillahi haqqa jihadihi gitu. Terus yang ketiga, isim mudhof ilaih. Di dalam surat Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Nah, pada ayat ini tuh terdapat kata yang dibuang, yakni pada ungkapan bi ashri layalin. Gitu. Pada ungkapan tersebut kata yang dibuangnya yakni layalinnya yang berfungsi sebagai mudhof ilaih gitu. Nah, terus contoh-contoh yang lain, ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz itu tidak jauh beda ya. Bedanya itu dalam bentuknya, bisa berubah berupa mudhof, isim sifat, isim mausuf, jawab syarat, musnad, musnad ilaih gitu. Pokoknya di dalam ijaz hafad ini harus ada yang dibuang. Itu tidak boleh tidak. Terus kemudian itu tujuan ijaz. Tujuan ijaz di sini ada 6. Yang satu untuk meringkas al-ikhtisar, yang kedua untuk memudahkan hafalan, tashilul hafdi. Yang ketiga mendekatkan pada pemahaman, takribul fahmi, sempitnya konteks kalimat, lidul maqami, menyamarkan suatu hal terdapat selain pendengar, dan yang terakhir yakni menghilangkan perasaan bosan dan jenuh atau ad-dajru was-samah, memperoleh makna yang banyak dengan lafaz yang sedikit. Itu. Di sini kalam ijaz dianggap bagus pada tempat-tempat berikut, yakni mencela surah-surah penarikan pajak, surah-surah pada raja kepada para penguasa di waktu perang, janji dan ancaman, al-wa'du al-wa'id, perintah-perintah dan larangan kerajaan, dalam keadaan mohon belas kasih, al-istiqtof atau permohonan ampun, al-i'tidarat bela sungkawa, at-ta'ziyah mengadukan keadaan, syukwa al-hal mencerca sesuatu, at-ta'ab. Jadi kalam ijaz itu yang dianggap bagus. Ini paling bagusnya kalam ijaz itu pada tempat-tempat yang ini ya. Nah, terus dari sini paham mengenai penjelasan dari saya ya, itu mengenai ijaz. Jadi ijaz itu ada 2 ya teman-teman tadi, ijaz qashar dan ijaz hafadz itu.
Kalau ijaz hafid, ijaz hafid itu hurufnya itu ada yang dibuang, sedangkan ijaz qashar itu gak ada, tetapi maknanya lebih mendalam. Itu ijaz qashar ya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Nah, apabila dari teman-teman masih ada yang belum paham, mohon maaf, karena cuma itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.